Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkait dengan masalah penelitian, khususnya pada bentuk-bentuk masalah penelitian kuantitatif. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya terkait dengan kerangka penelitian sosial, di mana tampak seperti dalam monitor Anda, masalah penelitian itu sebenarnya memiliki keterkaitan dengan bagian-bagian dari penelitian itu sendiri. Masalah penelitian itu sangat terkait dengan hipotesis. Apa yang menjadi pertanyaan penelitian pada masalah penelitian itu nanti akan dijawab dalam hipotesis yang disebut dengan atau dikenal dengan jawaban sementara yang sifatnya teoritis. Sehingga hipotesis itu dibangun berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu. Nanti hipotesis ini karena dia sifatnya sementara akan diuji melalui pengumpulan data, analisis dan interpretasi data yang ujung-ujungnya nanti akan melahirkan sebuah kesimpulan sebagai jawaban akhir dari pertanyaan penelitian di bagian masalah penelitian. Jadi antara satu siklus dengan siklus yang lain itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembahasan kita terkait dengan bentuk-bentuk masalah penelitian kuantitatif itu sangat penting untuk diketahui agar nantinya menjadi memberikan gambaran kepada kita arah penelitian kita berikutnya. Bentuk-bentuk masalah penelitian kuantitatif itu terbagi atas deskriptif, komparatif, asosiatif. Masalah asosiatif itu terbagi dua, yaitu simetris dan asimetris. Asimetris itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu kausal dan timbal balik. Bentuk-bentuk masalah penelitian ini akan memberikan gambaran bagi peneliti terkait dengan teori yang akan kita gunakan, kemudian teknik analisis yang akan kita gunakan, teknik pengumpulan data, kemudian data apa yang akan kita gunakan, teknik sampling yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk kita ketahui. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan satu persatu. Masalah deskriptif yaitu suatu permasalahan yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dalam bentuk masalah penelitian yang sifatnya deskriptif, jenis variabel penelitiannya disebut dengan variabel mandiri. Jadi kalau kita pernah mendengar variabel independen, variabel dependent, exogen, endogen, intervening, dan seterusnya itu tidak dikenal di dalam bentuk masalah penelitian deskriptif. Oleh karena itu, kalau jenis atau bentuk masalah penelitian itu sifatnya deskriptif, maka variabel penelitiannya adalah variabel mandiri. Sebagai contoh, seberapa tinggi tingkat produktivitas kerja karyawan di PT ABC? Yang menjadi variabelnya itu adalah produktivitas kerja karyawan. Produktivitas. Jadi rumus dari produktivitas itu adalah produktivitas sama dengan total output dan total output dibagi dengan total input. Sehingga rasionya ini itulah yang menjadi data produktivitas. Yang kedua, seberapa besar pendapatan rumah tangga petani di desa sumber makmur? Pendapatan biasanya itu digunakan rumus dalam pendekatan kuantitatif itu sama dengan P sama dengan TR kurang TC. Kalau pendapatan kotor yaitu TR, kalau pendapatan bersih ya P. Sehingga kita lihat besarnya delta P itu sama dengan perubahan delta TR dikurang dengan perubahan delta C. Ini yang menjadi formulasinya. Mungkin ada persamaan-persamaan lain yang akan digunakan. Baik produktivitas maupun pendapatan bersih atau pendapatan kotor ini menjadi variabel mandiri dalam
penelitian. Bagaimana pola konsumsi masyarakat di Kota Makassar? Pola konsumsi, jadi variabel dari rumusan masalah ini adalah pola konsumsi masyarakat. Nah, pola konsumsinya itu bisa misalnya ya polanya adalah konsumsi primer, kemudian sekunder, atau tersier. Atau mungkin polanya diklasifikasikan berdasarkan misalnya kebutuhan pangan, kemudian sandang, papan, perumahan, dan seterusnya. Yang selanjutnya, seberapa besar biaya produksi di pabrik tahu di Kota Malang? Jadi yang menjadi variabelnya itu adalah biaya produksi. Untuk menghitung besarnya biaya produksi, itu biasa menggunakan rumus TC sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Jadi TC ini atau TFC, TVC, total fixed cost, total variable cost, total cost, ini yang menjadi indikator-indikator dari perhitungan untuk mengetahui nilai dari variabel biaya produksi. Jadi baik variabel produktivitas, variabel pendapatan rumah tangga, atau variabel biaya produksi, kesemuanya itu merupakan variabel-variabel mandiri jika bentuk masalah penelitiannya sifatnya deskriptif, yaitu tidak coba untuk membandingkan atau mencari hubungan antara variabel dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya kita masuk pada bentuk rumusan masalah yang kedua, yaitu masalah komparatif. Suatu permasalahan penelitian yang sifatnya membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Dalam permasalahan komparatif atau sifatnya komparatif yang coba dikomparasikan antara dua variabel yang berbeda atau tiga variabel yang berbeda atau sampel yang berbeda. Jadi bisa satu variabelnya tapi dua sampel yang berbeda atau dua variabelnya pada sampel yang sama atau berbeda. Contoh kita perhatikan di sini. Apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Di dalam contoh satu ini, itu satu variabel pada tiga sampel. Variabelnya itu adalah produktivitas kerja. Ini variabelnya. Variabelnya tetap disebut dengan variabel mandiri, yang kemudian diperbandingkan itu adalah pegawai negeri, BUMN, dan swasta. Jadi satu variabel tapi tiga sampel yang diperbandingkan. Jadi bukan variabelnya yang diperbandingkan tapi sampelnya yang diperbandingkan. Contoh yang kedua, apakah ada perbedaan keuntungan antara petani organik dan non-organik? Satu variabel pada dua sampel. Variabelnya itu adalah keuntungan. Ini variabelnya adalah keuntungan. Rumus keuntungan itu seperti saya contohkan tadi, yaitu P sama dengan TR kurang TC. Ini keuntungan P dikurang dengan P sama dengan total revenue dikurang dengan total cost. Untuk mengetahui TR itu sama dengan P kali Q. Untuk mengetahui total cost ya ini. Total cost sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Selisihnya itu nanti adalah nilai dari keuntungan. Yang diperbandingkan itu adalah sampelnya, yaitu petani organik dan petani non-organik. Yang ketiga, apakah ada perbedaan tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja antara perusahaan A dan perusahaan B? Jadi dua variabel pada dua sampel. Ada dua variabel pada dua sampel. Yang pertama variabelnya itu adalah tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja. Ini dua variabel. Kemudian dua sampel yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Itu yang dikomparasikan. Jadi tingkat upah
pada perusahaan A dan perusahaan B dikomparasikan. Kemudian yang kedua adalah produktivitas tenaga kerja perusahaan A dan perusahaan B dikomparasikan. Jadi ada dua variabel, dua sampel. Jadi saya harap sudah ada gambaran terkait dalam penelitian. Jadi di sini Anda harus mengetahui atau paham betul terkait dengan bentuk-bentuk masalah penelitian, karena di dalam penentuan teori yang akan kita bahas pada video berikutnya itu sangat ditentukan dari jenis variabel penelitian dari masing-masing rumusan masalah, apakah sifatnya komparatif atau deskriptif. Lanjut yang ketiga, jenis permasalahan asosiatif atau rumusan masalah yang sifatnya asosiatif. Suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hubungan antara dua variabel. Kalau yang tadi itu deskriptif, satu variabel tidak atau dua variabel tapi tidak melihat hubungan antara keduanya. Yang pertama itu hanya melihat pada variabel itu sendiri yang dikenal dengan variabel mandiri, atau yang bentuk kedua mengkomparasikan dua variabel atau dua sampel pada variabel yang sama atau berbeda. Nah, di bentuk yang ketiga itu disebut dengan asosiatif. Asosiatif tadi dibagi atas simetris dan asimetris. Untuk simetris, suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul secara bersamaan. Jadi hubungan simetris itu suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul secara bersamaan. Contoh, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan manisnya buah mangga? Adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan manisnya buah mangga? Jadi variabelnya itu adalah hubungan antara banyaknya jumlah semut dan manisnya buah mangga. Jadi variabel yang pertama itu adalah banyaknya semut di pohon, dan yang kedua itu adalah manisnya buah mangga. Hubungan ini disebut dengan hubungan simetris. Jadi variabel yang satu dan dengan variabel yang lain hubungannya itu, contoh kita lihat sini X dan Y. Jadi tidak ada variabel mana yang variabel independen atau variabel dependen. Jadi kedua variabel ini tidak diketahui posisinya, sehingga hubungannya disebut dengan hubungan simetris. Yang kedua, apakah ada hubungan antara intensitas hujan dengan jumlah penjual es di pasar segar? Variabel pertama itu adalah intensitas hujan, dan yang kedua adalah jumlah penjualan es. Jadi X dan Y itu X tidak mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X. Hanya dilihat di sini adalah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, kalau kita sudah ketahui bahwa ini bentuknya adalah asosiatif dan asosiatif simetris, maka tindakan selanjutnya ketika kita ingin mencari rumusan, ketika kita ingin melakukan atau memilih alat analisisnya, teknik analisisnya, itu kita tidak menggunakan regresi tapi analisis korelasi. Ingat, pada hubungan simetris itu tidak bisa diregres, yang ada adalah analisis korelasi. Yang digunakan adalah analisis korelasi, bukan regresi. Berbeda hanya dengan hubungan asimetris. Yang pertama itu adalah hubungan kausal. Hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi ada variabel independen dan variabel dependen. X terhadap Y. Jadi X ini disebut dengan variabel independen, sementara Y itu adalah variabel dependen. X mempengaruhi Y. Contoh, adakah pengaruh tingkat harga beras dan singkong terhadap jumlah keuntungan penjualan beras? Tingkat harga beras dan harga singkong itu menjadi variabel independen, sementara jumlah keuntungan penjualan
beras itu adalah variabel dependent. Dari contoh pertama, ada 2 variabel independennya dan 1 variabel dependennya, yaitu tingkat harga beras dan tingkat harga singkong dan jumlah keuntungan penjualan beras sebagai variabel dependennya. Yang kedua, seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan rumah tangga petani terhadap pemakaian kuota internet di daerah A. Di sini tingkat pendapatan rumah tangga petani sebagai variabel dependennya sebagai variabel independen atau variabel eksogen, dan Y itu variabel dependennya adalah pemakaian kuota internet. Nah, karena hubungannya adalah hubungan searah, di mana X sebagai variabel independen dan Y adalah variabel dependen, hubungannya itu disebut dengan hubungan sebab akibat. Nah, di sini hubungan ini membutuhkan atau menggunakan analisis yang disebut dengan analisis regresi. Sehingga kalau kita baca buku ekonometrika, di situ dijelaskan bahwa untuk hubungan regresi atau hubungan kausal itu keberadaan teori itu sangat penting. Jadi teori itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan analisis regresi. Selanjutnya, hubungan yang kedua dari bentuk asosiatif asimetris yaitu hubungan timbal balik atau interaktif. Hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Kita tidak mengatakan bahwa X adalah variabel independen atau sebaliknya. Begitu juga dengan variabel Y. Kita tidak mengatakan Y sebagai variabel independen atau sebaliknya terhadap X. Tidak bisa ditentukan mana variabel dependen, mana variabel independen. Berbeda hanya dengan asosiatif simetris. X dan Y itu tidak saling mempengaruhi tapi memiliki hubungan. Nah, dalam asosiatif asimetris, khususnya hubungan timbal balik atau interaktif, itu hubungan yang saling mempengaruhi. Hanya saja tidak diketahui mana yang menjadi variabel eksogen atau yang menjadi variabel independen dan mana yang menjadi variabel endogen atau variabel dependen. Contoh, apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi? Jadi, motivasi sebagai variabel, prestasi juga sebagai variabel. Kita tidak mengetahui di sini mana yang menjadi variabel dependen atau variabel endogen. Kemudian prestasi begitu juga. Sehingga tapi ada pengaruh antara motivasi terhadap prestasi, begitu juga prestasi terhadap motivasi. Bagaimana hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan? Jadi, kecerdasan itu mempengaruhi terhadap kekayaan, begitu juga kekayaan mempengaruhi terhadap kecerdasan. Sehingga tidak jelas mana yang menjadi variabel independennya dan mana yang menjadi variabel dependennya. Sehingga keberadaan teori dan analisis yang akan digunakan itu sangat mempengaruhi terhadap jenis variabel penelitian dan hubungan antara variabel penelitian. Untuk pembahasan berikutnya, itu saya akan menjelaskan terkait dengan definisi teori yang mana pengetahuan kita terkait dengan apa yang telah saya jelaskan berhubungan dengan bentuk-bentuk masalah penelitian kuantitatif itu sangat relevan dengan pembahasan definisi teori pada video berikutnya. Seperti yang kita lihat di sini, sangat jelas bahwa apa yang menjadi materi hari ini akan sangat berkorelasi dengan apa yang akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih.